Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar menggambar dengan teknik digital drawing dan manual drawing. Bagaimana prosesnya? Let's check it out. Siapkan dulu peralatannya ya. Ada kertas, pensil, spidol, kopik, dan alat gambar lainnya. Untuk menggambar dengan teknik digital drawing, kita bisa memulai dengan menggambar sketsa terlebih dahulu di kertas atau juga bisa langsung dibuat di laptop. Tapi kali ini kita mencoba membuat sketsanya di atas kertas ya. Gambar sketsa yang kita inginkan dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Dan jangan khawatir kalau salah, tidak usah dihapus pun tidak masalah. Soalnya nanti akan kita pindah sketsa ini ke komputer atau laptop kita. Setelah sketsa selesai, kita pindah ke komputer. Caranya bisa dengan di-scan atau difoto dengan kamera HP. Di sini kita akan menggunakan software Adobe Photoshop untuk program gambarnya dan juga pen tablet sebagai alat gambarnya. Setelah sketsa sudah dimasukkan ke Photoshop, kita lanjutkan dengan menggambar line artnya. Bikin layer untuk line artnya, lalu kita gambar dengan tool brush pen. Gambar sesuai dengan sketsanya. Setelah line art selesai, kita lanjut dengan proses pewarnaan. Warnai gambar sesuai yang kita inginkan.
Dan inilah hasilnya, gambar dengan teknik digital drawing. Selanjutnya kita akan menggambar dengan teknik manual drawing. Seperti biasa, kita mulai dengan persiapan peralatannya dari pensil, spidol, dan kopi. Kita menggunakan pensil untuk membuat sketsanya, dan di sini saya menggunakan kopi untuk membuat line art-nya. Kalau kita nggak punya kopik, kita bisa pakai spidol. Bagaimana prosesnya? Yuk, ikutin terus. Mobil atau bangunan, kita bisa melihat referensi dari gambar-gambar yang bisa kita cari di Google, atau juga bisa menggunakan action figure untuk menggambar orang dengan berbagai pose. Yang pertama kita bikin adalah sketsa garis sesuai dengan pose yang kita inginkan. Setelah garis selesai, kita isi atau lengkapi garis tersebut dengan badan, pakaian, dan aksesoris lainnya. Setelah sketsa selesai, kita mulai dengan tahap selanjutnya, yaitu membuat line art. Untuk pembuatan line art, kita menggunakan metode tracing atau istilahnya menjiplak. Di sini kita membutuhkan meja kaca dan juga lampu. Taruh lampu di bawah meja agar sketsa di atas kertas tadi terlihat dengan jelas. Kemudian, ambil kertas baru dan taruh di atas kertas sketsa. Dan kita lanjutkan proses menggambar line art sesuai dengan sketsa yang sudah ada.
Nah, inilah hasil dari menggambar dengan teknik manual drawing. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar sahabat Sudin Pusip Jakarta Barat? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka memperingati HUT Kota DKI Jakarta yang ke-493, Sudin Pusip Jakarta Barat akan memberikan persembahan melalui satu buah cerita yang akan saya bawakan. Tentunya cerita tentang tokoh Betawi, pahlawan Betawi yang pernah tinggal di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Rawabelong. Siapa lagi kalau bukan Bang Pitung? Mau tahu cerita tentang Bang Pitung? Maka simaklah cerita ini. Pada zaman dahulu, di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Rawabelong, ada sepasang suami istri yang memiliki seorang anak bernama Pitung. Sebagai orang tua, dia sangat berharap anaknya kelak menjadi anak yang baik dan soleh. Untuk itu, mereka menitipkan atau menyekolahkan Pitung di pesantrennya Haji Naipin. Pitung pun diantar ke sana. Pesantrennya lumayan jauh sih, dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat, daerah Kemayoran. Di sana Pitung belajar membaca, menulis, berhitung, hingga belajar bela diri. Pitung tumbuh menjadi generasi atau pemuda atau remaja yang cukup sangat mudah bergaul, suka menolong baik sama teman-temannya. Dia pandai dari segala hal, mulai dari ilmu pelajaran, bahkan sampai bela diri dia kuasai. Ya, Pitung akhirnya sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah, yang tampan. Karena mungkin cukup belajar di pesantren Haji Naipin, Pitung memutuskan untuk pulang ke rumahnya di daerah Jakarta Barat, Rawabelong. Akhirnya dia sampai di rumah. Dia disambut hangat oleh kedua orang tuanya, hingga nyaknya membuatkan makanan kesukaannya, makanan khas Betawi. Nyak, masakannya enak sekali. Pitung suka. Terima kasih ya, Nyak. Ucap Pitung senang karena dibuatkan makanan kesukaannya. Pada suatu hari, ayah Pitung meminta tolong sama Pitung. Tung, bantu babe ya. Tolong jualin 2 ekor kambing yang ada di kandang. Jual ke pasar Tanah Abang. Iya be, ayah siap bantu babe.
Memang Pitung anak yang soleh dan patuh sama orang tua. Akhirnya dia bawa 2 ekor kambing itu ke pasar Tanah Abang. Sesampai di pasar, Pitung tidak langsung menjual begitu saja. Dia ingat pesan babenya bahwa kalau bisa jualnya jangan sampai murah. Ya, akhirnya Pitung itu memang dasar Pitung memang pinter, pandai. Dia juga pandai berdagang. Alhamdulillah, kambing yang dia bawa 2 ekor itu laku di pasar Tanah Abang. Ya, laku. Pitung akhirnya melangkah pulang. Di perjalanan dia dicegat sama preman. Bang, sini loh, ucap preman itu. Pitung tanpa gentar dia dekati preman itu. Ya, kenapa bang? Lu anak maneh? Aye orang Rawabelong bang. Pitung diajak ngobrol sama preman itu. Tanpa sadar salah satu dari preman itu mengambil uangnya. Pitung tidak berasa. Langsung Pitung pulang. Sesampai di rumah, ketika dia membuka kantongnya, Pitung terkejut dikarenakan uangnya tidak ada di sakunya. Wah, tadi ayah taruh di mari, uangnya kok nggak ada ya? Tung, ingat-ingat di mana uangnya? Oh iya kayaknya tuh uang diambil sama preman tadi di jalan. Tanpa menunggu lama, Pitung akhirnya balik ke tempat di mana Pitung ketemu sama tuh preman-preman. Sesampai di sana, langsung, Bang, mohon maaf, Abang Pade tadi ngambil uang aye. Kalau iya kenapa? Ucap preman-preman itu. Maaf bang, tolong kembaliin. Itu bukan uang abang-abang, itu uang babe aye. Aye dia manain untuk jual kambing aye, kambing babe aye. Jadi tolong kembaliin. Enak aja. Kalau mau ambil, langkain dulu mayat kita. Tantang preman-preman itu. Bang Pitung gak gentar. Dia langsung hadapin dengan berbagai jurus andalannya. Baru berapa jurus, ketiga preman itu pun kalah. Lalu Bang Pitung bilang sama ketiga preman itu. Salah satunya bernama Rais. Kalau mau ngerampok, jangan ngerampok rakyat kecil seperti aye. Kalau mau ngerampok, company Belanda. Berani gak lo? Ucap Bang Pitung. Kemudian dia minta maaf. Bahkan akhirnya mereka jadi berteman. Terus dia berkeluh kesah bahwa kehidupannya juga memang susah. Akhirnya karena Bang Pitung melihat ketidaksewenang-wenangan yang dilakukan sama Belanda, sama company, Bang Pitung berpikir untuk melakukan hal yang berguna buat rakyat kecil. Akhirnya Bang Pitung dan teman-temannya merencanakan sesuatu, yaitu dengan cara merampok rumah-rumah orang kaya, rumah-rumah orang Belanda. Terus hasilnya nggak dimakan sendiri, tentunya dibagiin sama rakyat kecil, sama orang susah. Itu Bang Pitung. Nah,
Karena aksinya seperti itu, company Belanda mulai agak kepanasan, pusing. Akhirnya mereka melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan si Pitung dan teman-teman. Bahkan mereka tidak segan membayar orang-orang bayaran untuk mendapatkan si Pitung. Tapi Pitung memang hebat. Dia itu memang jawara sejati, tidak bisa ketangkep, licin. Ya, hingga suatu hari dia tertangkap. Tapi sekali lagi dia tidak gentar. Ya, bahkan dia ditembak. Dia tidak mempan ditembak. Ya, jimat yang diberi sama Haji Naipin membuat dia tidak mempan ditembak. Belanda nggak patah semangat. Belanda terus cari akal, cari tahu bagaimana Pitung bisa tahu kelemahannya Bang Pitung. Akhirnya Belanda punya siasat, dia menyandra orang-orang terdekatnya Pitung, termasuk orang tuanya, termasuk Haji Naipin. Ya, hingga akhirnya dikorek informasi bahwa kelemahan Bang Pitung adalah ditembak dengan peluru emas. Akhirnya Belanda mempersiapkan itu hingga suatu ketika Bang Pitung dan teman-temannya sedang berkumpul, Bang Pitung ditembak dengan peluru emas. Bang Pitung pun tewas. Bang Pitung pun akhirnya dikubur di Roblong. Ya, kuburannya masih ada di Roblong. Tuh, sahabat literasi. Perjuangan sosok Bang Pitung, jagoan Betawi yang selalu membantu rakyat kecil, rakyat tertindas di masa penjajahan Belanda. Apa yang dilakukan Bang Pitung mungkin bisa menginspirasi kita. Dia sangat semangat. Dia tidak gentar dengan siapapun kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Ya, kalau kita mau lihat peninggalan Bang Pitung, pertama kita bisa lihat ke makamnya di daerah Roblong, atau pernah ke rumah Bang Pitung juga di daerah Marunda. Ya, semoga di masa kini tumbuh Bang Pitung lain. Baik, itulah cerita dari Kardi. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-493. Semoga Kota Jakarta semakin jaya. Semoga Kota Jakarta yang saat ini sedang mengalami musibah cepat selesai musibahnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali bisa melakukan aktivitas. Semangat seperti yang diajarkan Bang Pitung. Semangat dan semangat. Terima kasih. Wassalam.